baru bisa naik lagi diskusi. Kalau memang tujuannya mau diskusi di atas, kalau hanya mau main-main, mohon maaf, dibawa aja tapi nggak apa-apa ya kan. Papa Gemoy, halo, halo Papa Gemoy, nggak mau ngomong Papa Gemoy. Di sini soalnya bukan tempat ngumpulin orang yang mau parkun, Bang. Masih mau ki datang gak besok? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sam. Sehat selalu semua Gurunda ya. Iya. Ini dibawa banyak domba, bawa domba dibawa Gurunda, tapi nggak mau naik tuh. Bawa serigala, Bang. Domba berarti Bani Israel dong. Iya, yang menyamar nih. Oh, jadi nampaknya seperti domba. Iya, Padahal isi aslinya adalah serigala. pandai kali abangku ini. Udah lama saya jalani pelayanan Gurunda. Iya. Ini tim Ripur aja yang banyak ini dibanding yang mau diskusi. Yo, tenin di bawah, yo naik. Gak usah tapping-tapping aja. Ini yang mau naik, banyak yang mau naik Muslim. Ini siapa kita? Izin host jadiin aku moderator, nanti aku kontrol di bawah aja ya. Bentar. Iya, ini saya mau beli apa? Gurunda, aku mau nanya dulu Gurunda. Iya. Gurunda Juma. Kemarin saya diskusi sama Oten. Aku tanyakan kalian ini Kristen, ini dari Bani apa? Katanya dari Bani Yehuda Gurunda. Apakah itu benar Gurunda? Katakan. Gimana? Ada Kristen ini, saya tanya kalian ini dari Bani mana? Dan dijawab mereka ini dari Bani Yehuda. Apakah itu benar Gurunda? Enggak, itu salah itu. Oh, tanya yang salah ya Gurunda ya. Iya, mereka cuma nyamar Bani Yehuda. Iya Gurunda. Bani Yehuda makan babi mana ada? Ada-ada aja mereka itu. Domba tidak akan mungkin makan daging. Itu aja intinya. Iya benar Gurunda. Tanya dia, makan babi enggak? Kalau dibilang iya. Mana ada domba makan babi? Makan daging. Domba itu makannya rumput. Berarti kalau ada yang ngaku domba tapi makanannya daging babi, berarti dia adalah serigala yang berbulu domba. Iya benar Gurunda. Tapi yang ku bacakan dalam Bible, singa makan rumput, ular makan debu. Tapi domba di Indonesia ini makan B2 Gurunda. Gimana tanggapan Gurunda? Itulah serigala. Serigala itu dari makanannya kita lihat. Kan perintahnya di dalam Bible itu jelas, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan makan itu. Mereka batalin karena mereka sejatinya bukan Bani Israel, tetapi Bani di luar Israel yang kemudian mengambil kitabnya orang sehingga kitab ini harus disesuaikan dengan selera mereka sehingga babi halal. Padahal Yesus tidak pernah menghalalkan babi. Gitu. Yesus tidak pernah menghalalkan babi. Pantasan mereka kesetanan Gurunda. Yang mana dalam B2 itu kan ada setan juga kan Gurunda? Iya, makanya kalau orang pemakan babi itu pasti kesetanan. Malah dia nuduh aku yang kesetanan Gurunda. Padahal saya kan nggak makan B2. Iya. Ya makan, Kan Bang Sam udah sering kena tuduh gitu Bang Sam kan. Biar naik mereka Bang. Nih banyak yang mau naik nih host.
Udah. Kalau dikatakan mereka Bani penjajah, betul. Karena Roma kan juga menjajah tanah Israel pada saat itu. Iya Gurunda. Nah, sama dulu itu RUU. Aduh. Yang mau naik itu banyakkan Muslim bang penginjil. Iya. Bang Assalamualaikum RUU. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Lanjut dulu host, lanjut Bang Cuma ya. Bang Sam, Bang Ustaz Minta minta waktu. aku di bawah aja. Izin di bawah aja ya. 1 menit minta waktu, host Gurunda ada Oh pertanyaan. ya siap silakan. Boleh ya Gurunda? Ya, Nanti saya turun di bawah nanti. Jadi 6 bulan kemarin aku lihat videonya Gurunda tuh membahas ada ayat satir yang Hezkiel 37. Nah, kalau aku dengar dari satir yang Gurunda bacakan, apakah itu mengindikasikan bahwa eh, kan di Kristen kan seolah-olah menganggap bahwa mereka tidak akan mengalami siksa-siksa neraka ya, Gurunda. Karena Ya. makanan yang haram semua dimakan. Nah, di situ apakah mengindikasikan bahwa setiap anggota tubuh akan dimintai pertanggungjawaban? Mohon penjelasannya Gurunda. Yang Iya, Hezkiel betul. 37. ya Hezkiel 37, betul. Akan dibangkitkan semuanya kan? Tulang-tulang akan Iya, iya. bergerak, ya, tulang-tulang akan bergerak, nyambung satu sama lain, lalu kemudian dibungkus dengan daging, dibungkus dengan urat-urat, lalu diperintahkan, bernubuatlah engkau kepada roh agar roh masuk kepada mereka. Maka seketika bernubuat, seketika itu manusia itu bangkit semuanya dari tulang-tulang itu, ya kan? Maka indikasinya kemudian muncul di Yohanes 5 nomor 29. Manusia yang beramal soleh akan dibangkitkan untuk masuk ke surga, manusia yang kufur akan dibangkitkan untuk masuk ke dalam neraka. Itu indikasinya. Endingnya itu di situ. Jadi manusia akan dibangkitkan kembali. Kalau mereka ini kan jasad akan kembali ke tanah, roh akan kembali ke surga, kata dia, ke Tuhan. Pak, tidak begitu. Jasad ini yang akan bertanggung jawab terhadap apa yang jasad lakukan di dunia. Masakan yang melakukan persinahan si Ucok, yang masuk ke neraka si Becek, kan tidak mungkin. Siapa yang melakukan itu yang dihukum. Hanya saja mereka memikirkan, oh kita kan sudah jadi tanah, maka tidak mungkin kita dihidupkan kembali. Seakan-akan mereka lupa pernyataan mereka sendiri yang mengatakan Tuhan Maha Kuasa menjadi bayi. Mereka lupa Tuhan Maha Kuasa menghidupkan orang yang sudah mati. Oh dia sudah jadi tanah, itu akan bangkit kembali, akan dibungkus kembali dengan hal yang tadinya digunakan di dunia, gitu. Kalaupun dikatakan bahwasanya itu diperbarui, betul, memang diperbarui. Tapi yang pasti jasad ya yang kita gunakan di atas muka bumi ini, yang melakukan kesalahan ini, inilah yang akan kembali menerima siksaan kelak di akhirat dan menerima kenikmatan kelak di surga. Begitu. Jadi kalau mereka mengatakan tidak ada siksa kubur, itu bullshit. Itu obat kuping. Semua akan tersiksa di neraka. Orang-orang kafir itu tersiksa. Matius 7 nomor 22 sampai 23, Matius 23 nomor 15. Jadi tidak ada mereka itu kemudian bisa masuk ke surga sedikit pun, kecuali mereka menjadi mu'allaf, mereka bertaubat meninggalkan agama mereka, baru bisa masuk surga. Kalau masih mati dalam keadaan seperti itu, ya neraka. Oke, makasih ya Gurunda penjelasannya. Iya, Jelas, makasih. tegas banget ya. Makasih ya host, diizinkan naik. Oh ya sama-sama bang. Ya saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bernama Eka di bawah, monggo silakan ajukan permintaan karena akun Anda privat, jadi nggak bisa dijambak langsung oleh host ataupun moderator yang ada di bawah maupun yang ada di atas. Jadi kalau mau naik silakan ajukan permintaan aja kalau mau diskusi dengan Bang Zuma atau Gurunda Zuma yang ada di atas Komal Api Jabodetabek. Monggo silakan nih. Mumpung guru kita masih ada di Komal Api Jabodetabek.
Saya bantu nanya host. Kenzo, selamat siang Kenzo. Dari mana Kenzo? Selamat siang Bang. Dari Salam mana? kenal saya. Kristen? Ya, dari Kristen, saya. Katolik. Ya, Katolik. Kristen. Betul, Ya, Katolik. ada yang ingin disampaikan? Silakan. Iya Saya Bang baru Budi, gabung jadi silakan. baru Karena pantos. saya sambil kerja juga soalnya ini, jadi makanya nggak terlalu fokus. Ya, silakan Kenzo. Apa yang ingin disampaikan? Mau bertanya, mau ditanya, atau mau gimana? Saya mau bertanya aja. Ya, habis bertanya, harus siap ditanya. Ya, gimana? Habis bertanya, harus siap ditanya. Itu diskusi namanya. Ya. Ya, ya. Oke, lanjut. Baik, begini, saya lihat Bang Zuma ini kan sering ngebahas soal Bible dan Yesus. Ya kan? Sepertinya Bang Zuma untuk sosok Tuhan Yesus dan Alkitab ini menarik, makanya sering dibahas di media sosial. Apa benar itu Bang Zuma? Betul sekali, sangat menarik. Karena ini terkait keselamatan. Ada lagi? Keselamatan untuk yang mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan atau tidak sih? Keselamatan bagi mereka yang mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan spesial bagi Bani Israel. Di luar daripada itu neraka. Oh begitu, itu menurut Zuma, ya kan? Itu menurut Bible, menurut Yesus. Ah, menurut Yesus di mana? Menurut Zuma barusan bilang kan? Menurut Yesus, Yohanes 17:8, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan untuk memperoleh hidup yang kekal. Di luar daripada itu neraka. Oh, menurut Bang Zuma itu maksudnya. Menurut Yesus, astagfirullahaladzim ya Allah ya Berarti Karim. kita nggak perlu menyebut nama Muhammad untuk hidup yang kekal ya kan Juma? Di dalam pengajaran Islam, umat Islam wajib hukumnya percaya kepada Nabi yang diutus kepada Bani Israel bernama Nabi Isa alaihissalam. Dalam bahasa Aramaiknya disebut Isa, dalam bahasa Ibraninya disebut Yosia atau Yosua atau Yosua. Gitu. Kami wajib Ya, percaya. jadi sekarang, jadi untuk yang hidup yang kekal itu kata Yesus hanya ada 2 nama kan yang disebutkan, Betul, itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Allah Ingat? dan Yesus. Sabar, jadi sabar, kita nggak sabar. perlu Nabi Muhammad kan? Sabar, sabar, sabar. Satu-satu bintang fajar, satu-satu. Sabar. Ini kan giliran Kenzo. Kan saya tanya Kenzo Bang dulu. Zuma, yang lain kok pada ini. Sabar, sabar. Izinkan Iya, saya. bintang fajar diam. Dia oten Kenzo. Dia coteng dia. Diam dulu bintang fajar. Kenzo dulu. Lanjut Kenzo. Kita diskusi Yesus, santai aja, kalau enggak. Yesus mengatakan kepada Bani Israel, pahami pernyataan saya. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, konsep hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku Yesus yang Engkau utus. Itu hadiah untuk Bani Israel. Sekarang untuk Bani Ismail, ketika datang kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada Bani Ismail, di situ jelas dikatakan hidup kekal itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada nabi-nabi, beriman kepada para rasul. Itu konsepnya. Artinya setelah orang menjadi pengikut Nabi Muhammad, wajib hukumnya percaya kepada Nabi Isa, satu-satunya Nabi terakhir yang diutus kepada Bani Israel, dan Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada seluruh manusia, dan percaya kepada Allah satu-satunya Tuhan. Itu. Jadi kalau di zaman Nabi Musa, hidup kekal itu adalah percaya Nabi Musa sebagai utusan,
dan percaya kepada Allah satu-satunya Tuhan. Belum ada Yesus. Pada zaman Yesus, percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada Yesus, dan percaya juga kepada Allah yang mengutus mereka. Pada zaman Nabi Muhammad, percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada Nabi Isa, percaya kepada Nabi Muhammad, dan percaya kepada Allah satu-satunya Tuhan. Itu syaratnya untuk dapat memperoleh hidup yang kekal. Jadi belum final. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi belum sanggup engkau untuk menanggungnya. Jadi dulu di zamannya Bani Israel, Yesus mengajarkan hidup kekal itu, engkau mengenal Tuhanku satu-satunya Tuhan, dan mengenal diriku sebagai utusan untuk Bani Israel. Jadi tak ada ajaran untuk Kristen. Kristen ini penumpang gelap dari barat. Gitu. Oh begitu ya. Yes. Itu menurut Bang Zuma kan, asumsinya Bang Zuma kan. Menurut Yesus, sekali lagi saya katakan, itu menurut Yesus. Masa menurut Yesus? Datanya aku Logikanya berikan. bagaimana? Kau Bang Zuma yang katakan barusan saya dengar. Dengarkan saya supaya otakmu berfungsi dengan baik. Yesus itu saya berfungsi, makanya kan sekarang kalau begitu barusan kan Bang Zuma. Sekarang kalau begitu, tolong tunjukkan ucapan Yesus yang mengatakan dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Tunjukkan ke saya. Gabung. Ada dalilnya. Saya tunjukkan bahwa Yesus mengaku hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah tuh, bantah itu. Mana Yesus mengaku, aku diutus untuk orang Indonesia juga. Mana dalilnya? Nggak ada kan? Nah, maka pengakuan Yesus hidup kekal itu adalah mereka. Mereka ini siapa? Bani Israel. Mereka Bani Israel. Bukan orang Barat, bukan orang Indonesia. Hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku Yesus yang engkau utus. Itu sudah pasti tuh. Tidak boleh diganggu gugat. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu untuk Bani Israel. Kalau mau selamat harus menggunakan syahadatain itu. Apa itu? Allah satu-satunya Tuhan, Yesus hanya utusan. La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Nah, Yesus diutus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk ente. Ente siapa? Ya, Yesus mengaku dengan mulutnya, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau Anda mengaku pengikutnya atau Anda berpura-pura jadi pengikutnya, tunjukkan legalitas Anda di mana. Di mana Yesus mengatakan, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Mana pengakuan Yesusnya? Jangan Anda tambah-tambahi, jangan Anda ngarang-ngarang, jangan Anda berhalusinasi, jangan terlalu percaya kepada roh yang ada dalam diri Anda itu. Oke? Saya pamit 10 menit untuk ibadah salat zuhur. Demikian sebentar, silakan. Assalamualaikum Guru Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sholat dulu deh, sebentar aja. Silakan. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kenzo? Assalamualaikum teman-teman yang lain. Ustadz Miftah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini ada Mukidi di sini ya. Turunin aja ini, tendang aja ini. Saya ini moderator saya. Oh moderator, wah kalah saya berarti. Ya lanjut. Makanya jangan tidur melulu. Bangun pagi bisa jadi moderator. Gitu Pak dosen. Kenzo, Bang Zuma sudah memaparkan berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Bible-nya orang Kristen sendiri. Kalau Anda ingin membantah, monggo dibantah menggunakan dalil. Di mana dalilnya Yesus mengatakan, aku diutus untuk seluruh manusia, atau di luar Israel, atau untuk Indonesia. Monggo dibantah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Saya hitung sampai 10 ya. Enam, Macam mau lomba ya bang. tujuh, delapan, 9, 10. Ya, karena narasumber kita mendadak menghilang teman-teman dari peredaran, ya mungkin di luar jangkauan.
Atau mungkin memang sudah pening untuk membantah argumentasi daripada Bang Zuma. Kita ganti ke yang di atas saja. Eka Lestari, selamat siang. Eka Lestari, selamat siang. Ya, ada yang ingin disampaikan? Oh, itu Yesus hanya untuk orang Yahudi. Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Itu dalil Kalau yang ada. aku diutus untuk orang yang hilang dari Bani Israel, itu artinya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Di mana dalilnya Yesus adalah Allah? Kalau Anda baca di Mazmur 23, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu merujuk kepada Allah itu sendiri. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus untuk domba yang hilang, artinya Yesus itu mengatakan, akulah Allah itu. Akulah firman Allah yang satu dengan Allah. Oke, sudah? Sekarang tunjukkan di mana ucapan Yesus yang mengatakan aku adalah Allah. Di mana dalilnya? Bisa di apa Yohanes 1? Anda baca banyak itu di seluruh Satu, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, ini bertentangan, kontradiksi dengan Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Allah. Bertentangan, bukan Alkitab yang bertentangan. Di Kejadian 1 ayat 1 itu dijelaskan bahwa Allah menciptakan bersama firman-Nya dan rohnya. Jatuh di atas saya jatuh. Jatuh. Host, ada yang jatuh teman-teman di bawah. Tolong siapkan itu ambulan, infus sama oksigen ya. Di Kejadian 1 pada mulanya Allah. Di Kejadian 1 itu pada mulanya Allah dulu, bukan firman dulu. Tahu dari Allah mana bersama firman-Nya dan rohnya, artinya Allah selalu bersama firman-Nya dan rohnya yang satu itu. Itulah Allah yang satu tuh. Allah yang selalu bersama firman-Nya dan rohnya. Allah menciptakan melalui firman-Nya dan rohnya. Itu artinya Allah yang satu itu. Udah, sekarang jangan melebar kemana-mana. Tunjukkan di mana pengakuan Yesus yang mengaku sebagai Allah. Tunjukkan dalilnya. Yohanes 1 ayat 1. Ke situ aja kita. Nggak usah kemana-mana dulu. Bang Ardi, monggo Bang. Siap. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Betul? Iya, betul. Betul? Betul. Nah, apa definisi adalah? Firman adalah Allah, artinya firman itu Saya nggak tanya satu itu. dengan Allah. Dengarkan dulu pertanyaan saya. Apa definisi adalah? Definisi firman adalah Allah, artinya Saya nggak tanya itu. di dalam zat Saya nggak tanya itu. adalah Allah. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Satu hakikat. Iya, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, Itu jawaban apa saya nggak tanya itu. Kenapa Anda menjawab yang nggak saya tanya? Adalah di situ merefer kepada satu zat hakikat. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya merefer. Saya tanya apa definisi adalah. Menjelaskan. Wah, ini orang nggak pernah baca nih orang. Anda Nih. pernah baca. Itu kan jawaban saya. Definisi adalah Itu menjelaskan itu dari mana sumbernya? Coba leksikografinya dari mana? Coba. Leksikografinya dari mana? Adalah itu. Adalah itu definisinya menjelaskan itu leksikografinya, leksikonnya di mana? Secara umum adalah itu menjelaskan definisinya, menjelaskan. Loh, lah iya. Lari ke semantik. Loh, kok semantik sih? Gimana sih? Lah definisi adalah apa emang? Di situ artinya firman itu satu zat hakikat dengan Allah, tidak. Nih orang ngeyel terus nih baca. Anda Nih baca. Dengan jawaban saya. Baca. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Nih ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini adalah otoritatif dari bahasa Indonesia. Betul atau salah?
Betul? Oke ya. Kami tidak pakai Adalah. kamus bahasa Indonesia. Lah emang adalah bahasa Pakai mana kalau bukan bahasa Indonesia? teologi. Hei, Anda jangan adalah ini bahasa apa? Anda mau tahu Yohanes 1 ayat 1 itu menjelaskan Yesus itu Hei, adalah firman oke, Allah sekarang saya tanya satu nih ya, dengan Allah. Yohanes Apa Anda lari ke 1, situ? Yohanes 1 ayat 1 nih ya. Nih di sini. Coba saya mau tanya kepada Anda dulu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini bahasa Indonesia atau bahasa Tionghoa yang digunakan ini? Terjemahan bahasa Indonesia. Lah ya, Tapi kami tidak firman tergantung itu- dengan bahasa Indonesia. Oh, karena kami berarti mempunyai bahasa teologi. berarti ini bukan bahasa Indonesia, sepakat? Saya sepakat itu bahasa Indonesia, Kak. Tapi Oh, saya ya bilang sudah, kami tidak berarti tergantung kalau dengan ini bahasa Indonesia, teologinya. Kami kalau tidak ini- tergantung dengan kamus bahasa Indonesia. Kalau ini bahasa Indonesia, kalau kitab Anda ini bahasa Indonesia, apakah harus melanggar kaidah bahasa atau tidak melanggar kaidah bahasa? Kita sepakat dulu kita. Kenapa Anda lari ke bahasa Indonesia? Loh, ini adalah ini loh. Dan firman itu adalah Allah. Saya tanya definisi adalah ini apa gitu loh. Kalau Anda bilang ini tidak sesuai dengan bahasa Indonesia, berarti kita sepakat dulu. Kitab Anda, nggak bilang kitab itu nggak Anda, sesuai. kitab Anda melanggar kaidah bahasa Indonesia. Sepakat dengan saya nggak? Enggak. Oke, berarti kitab Anda sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sepakat? Tidak tergantung. Jelaskan aja. Loh, lah ya, Ngomong aja terus. kitab Anda ini, Anda tadi saya tanya, kitab Anda melanggar kaidah bahasa Indonesia, Anda tidak sepakat. Oke, kalau tidak sepakat, berarti kitab Anda sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sepakat nggak? Oke. Oke, sepakat. Baik. Kalau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, maka otoritatif dari bahasa Indonesia yang paling tinggi adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Otoritatif ini. Ini otoritatif yang digunakan Iya, tapi kamus yang bahasa digunakan Indonesia itu tidak bisa menjelaskan secara teologis. Oh, iya. Ayat-ayat Saya nggak tanya, Alkitab. saya nggak tanya Kami teologis. tidak tergantung Saya sama itu. saya nggak tanya. Kenapa Saya Anda hanya lari? tanya definisi. Hei, dengerin. Saya hanya tanya definisi adalah. Saya nggak tanya firman. Saya nggak tanya Allah. Saya tanya adalah. Memangnya definisi adalah bisa Anda temukan di kamus mana? Coba. Oi. Definisi adalah bisa Anda temukan di kamus mana rupanya? Ayo. Mungkin Bu Eka nggak bisa diskusi. Pak Kenzo bisa nggak diskusi dengan saya? Saya lihat Pak Kenzo ini sangat bisa, Pak. Oke, Siapa baik. Saya sih lihat Markus nggak bisa baik. diskusi? Pak Apalagi Kenzo ini kan diskusi anggota soal anggota iman saya. dewan ya. Anggota DPRD ya Pak Kenzo ya? Enggak. Biasa aja saya. lagi. Oke, nggak apa-apa, nggak Ya, apa-apa. saya memang datang lagi, tapi tadi di mute terus itu, Pak. Ya, sabar, Tadi Pak kita Kenzo. mau ngomong tapi di mute melulu. Pertanyaan saya Pak Kenzo, apa definisi adalah? Yang Bang Juma pahami adalah apa definisinya? Saya bukan Bang Zuma, saya Pak Bang Ardi saya. Oh, Bang Ardi, sorry. Ini loh, Ardiansa ini loh. Oh, sorry Bang. Ya nggak apa-apa. Maaf ya. Oke, pertanyaan saya, apa definisi adalah? Adalah kalau yang saya pahami ya definisi itu sendiri. Lah iya, apa definisi adalah ini loh. Ini kan tulisannya gini, firman itu adalah Allah. Saya tanya, definisi secara bahasa, ini kan bahasa, betul kan? Ya, bahasa Indonesia, iya. Ah, bahasa Indonesia. Otoritatif bahasa Indonesia adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, betul? Iya, KBBI. KBBI. Apa definisi adalah menurut KBBI? Definisi artinya. Coba buka. Kok definisi? Tahu, Anda ngerti nggak definisi? Diam. Udah, kalau Anda nggak pernah baca diam. Eka diam. Kalau kamu nggak pernah baca Eka diam. Adalah ini ada ya identik dengan. Ini yang pertama. Arti kedua sama maknanya dengan. Kedua-duanya sama maknanya dengan. Oke ya. Kita ke Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Berarti firman itu sama dengan Allah, betul?
Betul. Betul. Nah, gitu kok susah sih. Eka diem dulu. Dari tadi iya saya Eka diem dulu. Eka diem dulu Eka. Udah diem dulu. Kalau firman itu sama dengan Allah, pertanyaan saya, apa definisi sama dengan? Sama itu berbeda atau tidak Pak Kenzo? Sama lah, namanya sama. Pinter. Berarti sama itu artinya tidak berbeda, betul? Ya. Nah, tidak berbeda. Berarti firman itu tidak berbeda dengan Allah, betul? Ya, sepakat. Oke, sekarang pertanyaan saya. Apakah Allah mempunyai firman? punya. Diem dulu Eka. Gimana? Silakan Pak Kenzo. Kita ngomong berdua. Enggak bisa berdua saya. Saya harus satu-satu. Oke, Pak Kenzo. Apakah Allah mempunyai firman? Ya. Oke. Saya tanya lagi. Apakah Allah mempunyai Allah? Allah mempunyai Allah maksudnya? Loh, Nggak benar. kan firman sama dengan Allah. Ya. Loh lah iya, kan firman sama dengan Allah. Pertanyaan saya, apakah Allah mempunyai Allah? Gini loh, mulai. apa namanya? Mulai. Pemikiran Bang Ardian ini keliru. Lo kok keliru? Wong Anda yang dari tadi Anda membenarkan saya loh. Gini loh. Pak Kenzo. Dari tadi Anda membenarkan saya. Karena begini. Kuasanya Allah nggak bisa. Saya nggak tanya kuasa, saya nggak bahas kuasa. Saya di sini membahas mengenai linguistik bahasa Indonesia yang ada di Yohanes 1 ayat 1. Linguistik yang saya bahas. Sama saya, lanjutkanlah Bu sama Eka saya. diem. Bu Eka kalau nggak bisa tertib kirim ke neraka host. Kalau Bu Eka nggak bisa tertib, kalau sudah di mute dibuka lagi kirim ke neraka. Udah di mute dibuka. Ya, Udah kirim. Ayam ada yang komen. Silakan Bu Eka kirim ke neraka. Kirim aja ke neraka. Kirim ke neraka udah. Silakan Pak Kenzo. Saya di sini ingin mengkritisi segi linguistik dari Yohanes 1 ayat 1. Ini kan menggunakan bahasa Indonesia, betul? Waduh. Sabar, saya baca di bawah kok ada yang komentar penjual ayam. Saya piara ayam banyak juga. Kalau yang berminat. Ya udah Pak Kenzo. Pak Kenzo, fokus ke saya. Fokus ke saya, jangan fokus ke bawah. Oke. Saya ingin mengkritisi ini ya. Firman itu adalah Allah. Definisi adalah ternyata sama dengan. Definisi sama dengan artinya tidak berbeda. Berarti firman itu tidak berbeda dengan Allah. Betul? Betul. Nah, kalau tidak berbeda dengan Allah, pertanyaan saya sekarang, apakah Allah mempunyai firman? Ya. Apakah Allah mempunyai Allah? Maksudnya gimana? Loh, kan Allah adalah firman. Firman adalah Allah. Ya. Ini loh. Firman adalah Allah, berarti Allah adalah firman. Kan gitu? Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah Allah mempunyai firman? Ya, mempunyai firman. Nah, saya balik. Apakah Allah mempunyai Allah? Enggak lah. Loh, kan Allah adalah firman. Allah adalah firman ini loh. Mana itu? Konsep berpikirnya keliru tuh. Kan Allah adalah firman. Loh lah ya. Allah kan adalah firman. Firman kan adalah Allah. Ya. Firman sama dengan Allah. Allah sama dengan firman. Lanjut Bang. Kalau apakah Allah mempunyai firman? Anda jawab iya. Saya tanya lagi, apakah Allah mempunyai Allah? Enggak Allah. Loh, kan Allah adalah firman. Satu dan esa. Hei, Allah kan menurut iman saya. Kan Allah adalah firman. Iya. Loh, kok dinaikkan lagi? Gimana ini? Biar kita rame-rame aja Bang, santai aja. Enggak, saya enggak mau. Enggak apa-apa Bang. Enggak apa-apa, slow aja diskusinya. Slow aja. Anda tadi bilang bahwasanya firman itu adalah Allah. Firman sama dengan Allah, Allah sama dengan firman. Kan gitu. Nah, saya tanya sekarang, kalau firman memang sama dengan Allah, pertanyaan saya, apakah Allah mempunyai firman? Ya. Saya tanya lagi, apakah firman mempunyai firman? Maksudnya? Kan firman sama dengan Allah.
Nah, ayo. Lu masa bingung sama linguistik bahasa Indonesia? Enggak bingung sih, begini loh. Misalnya Ketinggian Ya, itu ayo. Bang Ardi. firman itu iya. adalah Allah, Aduh. Terus? ya kan? Terus? Tadi ini Allah berfirman. Apakah Allah berfirman? Ya, Allah berfirman. Apakah Allah punya Allah? Ya enggak ada lah, masa Loh, Allah punya Allah. Kok Allah seperti kan itu? sama dengan firman. Woi. Allah kan sama dengan firman. Bang Ardi. Enggak usah hehe yang beretika lah kalau Iya, diskusi. biasa aja. Kalau Hey ini itu di sini berarti biasa, diskusinya Bro. Enggak. Bro Kenzo, hey itu di sini biasa. Hey itu di sini biasa. Biasa gimana itu? Loh, biasa di tempat saya hey itu biasa, nggak usah tersinggung lah. Saya orang Jawa soalnya, biasa aja. Sabar. Sabar saja Pak Ya. Kenzo, santai saja. Santai aja, santai aja. Santai aja. Kami yang kalian bahas aja, kami enggak ini kok, santai aja kalau kami. Iya, makanya santai kami aja. nggak akan goyah dengan ungkapan-ungkapan Anda. Iya, makanya Ya. Ya pertanyaan saya simpel, tolong dijawab gitu loh. Ini simpel sekali. Kalau Anda menyamakan firman dengan Allah, Allah dengan firman, saya tanya apakah Allah mempunyai firman? Ya, punya. Ah, firman kan sama dengan Allah, betul? Betul. Nah, kalimat firman di situ saya ganti dengan Allah. Apakah Allah mempunyai Allah? Masa Allah punya Allah gimana? Wah, nggak nutut otaknya. Bukan. Wah, Ketinggian Bang nggak Ardi. nutut otaknya ini. Ketinggian Bang Ardi. Jadi Bisa begini begitu. Bang Kenzo. Bang Kenzo, diam dulu. Masih Siap. terkait Yohanes 1 nomor 1 ya. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Elohim ya, bersama-sama dengan Elohim. Firman itu adalah Elohim. Di Yohanes 1 nomor 14, firmannya Elohim itu sudah menjadi manusia, betul? Ya, betul. Betul. Baik, sekarang pertanyaannya, yang menjadi manusia itu firmannya Elohim atau Elohim sendiri yang jadi manusia? Kan Elohim kan berfirman, apapun itu pasti jadi, Pak. Dia berkuasa. Kan begitu. Dengarkan baik-baik Pak Dewan. Firman itu Bukan sudah Pak Dewan, Pak. menjadi bentar. Firman itu sudah menjadi manusia, betul? Siap. Baik. Jadi yang menjadi manusia adalah firmannya Elohim, bukan Elohim, betul? Jangan lari Betul dulu, atau tidak? Bang Gidi. Jangan lari Ya. dulu. Ini loh belum selesai tadi. Dia nggak berani jawab dia Bang Ardi. Bukan Itu nggak dia berani, Pak. buat Kenzo. Coba dulu. Bukan nggak berani. Ini udah saya catat ya, udah saya catat nih. Nah, Ini kan Bang firman. Ardian, silakan. Ya, ini kan sudah saya catat nih kan. Ini di sini kelihatan, Pak. Coba diperbesar, Bang. Nah, udah kelihatan. Iya. Allah sama dengan firman, firman sama dengan Allah kan betul. Iya. Apakah Allah mempunyai firman? Anda jawab apa? Iya. Ya. Firman ini kan Allah, betul nggak? Ya. Ini loh. Nah, yang saya blok ini loh. Firman ini kan Allah, betul kan? Iya. Pak. Nah, saya ganti kata firman ini dengan Allah ini loh. Karena sama kan? Betul? Karena sama. Gitu dong. Loh, kan sama tadi. Yang bilang sama firman sama Allah siapa yang bilang sama? Yang mau ganti siapa? Saya yang ganti. Makanya itu nggak boleh diganti, Bang. Biarkan aja begitu. Ngapain diganti? Ini kan bukan ayat, ini kan pertanyaan. Ya suka-suka saya mau bertanya apa. Yang penting ayatnya nggak saya ganti. Apakah Allah mempunyai firman? Saya tanya. Anda jawab ya. Iya. Nah, firman ini kan Allah, betul? Betul. Nah, apakah Allah mempunyai Allah? Allah kan firman. Enggak Allah. Loh, kan Begini loh, sama. begini Loh, ayo. Pak, begini, Boleh nggak garis miring gini? Nih. Apakah Allah mempunyai firman atau Allah? Kan firman sama dengan Allah. Ayo. Atau saya masukkan di sini. Nih. Masukkan aja suka-suka kamu aja. Apakah Allah mempunyai firman sama dengan Allah? Jawabannya apa?
Ya kan apa yang difirmankan itu kan dari beliau. Saya nggak tanya itu. Ya kan? Ini loh, apakah Allah mempunyai firman sama dengan Allah? Izin jawab boleh nggak? Nggak boleh, diam, nggak nutut otakmu, diam. Silakan Pak Kenzo. Jangan begitu Bang, santai aja diskusi. Ya, silakan Pak Kenzo. Anda tadi udah jawab ya kan? Apakah Ya. Allah mempunyai firman sama dengan Allah? Kan firman sama dengan Allah, betul kan? Ya betul. Nah, saya tanya, apakah Allah mempunyai firman sama dengan Allah? Ya betul. Nah, gitu dong. Berarti Allah mempunyai Allah, betul? Nah, ini Konsep loh. berpikirnya nggak begitu Bang. Makanya Bang, gini. Misalnya begini. Bang, dengerin Bang. Misalnya Bang, begini ya. dengerin dulu. Woi. Enggak. Bang dengar saya dulu. Misalnya Ya, yaudah, begini silakan. ya. Apa yang Silakan. dikatakan Soekarno misalnya waktu Aduh, itu jas Soekarno merah. pula. Ya kan jas merah. Contoh. bawa yang orang ingat jas merah itu Nggak siapa? usah. Soekarno-nya kan begitu. Nggak usah ke situ, Ya, oke, dengerin. Bawa ke situ Kenzo. Dengerin. Enggak Kenzo. dibawa, cuman bisa Kenzo, dengerin. Ini kan firman sama dengan Allah. Saya masukkan ke sini. Kan firman berhubung sama, maka firman ini saya ganti dengan yang sama, yaitu sama Allah. sama dengan. Ya kan sama. Yang namanya sama Ya. dengan kan tidak berbeda, betul? Iya, betul. Contoh, apakah Ardiansa sama dengan Arif? Iya. Apakah Ya, betul. apakah Arif adalah Ardiansa? Iya. Contoh, Betul, apakah apakah Ardiansa adalah Arif? Iya. Kalau ditanya lagi, apakah Arif adalah Ardiansa? Iya. Kan gitu. Ya, betul. Nah, sekarang saya tanya, kalau firman sama dengan Allah dan Allah sama dengan firman, saya tanya, apakah Allah mempunyai firman? Ya, betul. Ya, firman kan sama dengan Allah. Ya. Nah, apakah Allah mempunyai Allah? Enggak lah. Lah, kan? Firman Allah yang menyampaikan firman Allah yang makanya menjadi manusia itu apa, Pak? makanya secara bahasa sekali lagi saya kritisi, diam dulu. Makanya secara bahasa saya kritisi teman-teman ya. Teman-teman di bawah silakan lihat ya. Ya, lanjut. Secara bahasa linguistik bahasa Indonesia, ya linguistik bahasa Indonesia, Yohanes 1 ayat 1 ini gagal secara linguistik bahasa Indonesia, gagal total. Kenapa? Karena ini adalah karena ini adalah silogisme. Silogisme itu berisi dengan premis khusus, premis umum, premis khusus, kemudian kesimpulan. Ini namanya silogisme. Premis umumnya yang mana? Pada mulanya adalah firman. Ini premis umum. Premis khususnya firman itu bersama-sama dengan Allah. Simpulannya firman itu adalah Allah. Ini gabrul. Kenapa gabrul? Ketika menyamakan firman sama dengan Allah dan Allah sama dengan firman, ketika saya masukkan ke sebuah pertanyaan yang sangat simpel sekali. Pertanyaan simpelnya ini, apakah Allah mempunyai firman? Dia jawab iya. Tapi ketika saya tanya apakah Allah mempunyai Allah, dia jawab tidak. Loh, kan Allah sama dengan firman. Kenapa tidak? Kalau Allah sama dengan firman, kalau firman sama dengan Allah, apakah Allah mempunyai Allah? Ya iya juga dong, karena Allah sama dengan firman. Firman sama dengan Allah, nggak ada bedanya. Sama dengan Ardiansa adalah Arif. Apakah Ardiansa sama dengan Arif? Iya. Apakah Arif sama dengan Ardiansa? Iya. Apakah Ardiansa adalah Arif? Iya. Apakah Arif adalah Ardiansa? Iya. Kan sama. Ya. Paham? Paham nggak? Oke, Bang Mugidi silakan dilanjut. Mohon maaf Bang Apanya Mugidi yang mengganggu waktunya. paham? Bang Mugidi silakan lanjut, Bang. Bang. Mantap. Lanjut aja Mantap. yang lain. Itu menghujam loh itu, menghujam saya loh itu. dong. Saya Udah dong nggak? yang Eka, ditanya. Nggak nutut kalau kamu Eka. Loh, kenapa? Kan itu pertanyaannya sama saya tadi. Eka, tadi Waalaikumsalam. Anda mengatakan membawa-bawa Yohanes 1 sebagai dalil bahwa Yesus adalah Allah. Ya toh, betul loh? Iya, benar. Baik. Firman itu adalah Elohim. Yohanes 1 nomor 14, firman itu sudah menjadi manusia. Pertanyaannya, Bu Eka, yang menjadi manusia itu Elohim atau firmannya Elohim? Firmannya Allah. Firmannya Elohim. Jadi Elohim tidak jadi manusia. Anda mesti tahu di Yohanes 1 ayat 1 itu
di situ membicarakan bahwa firman itu adalah pribadi kedua dari Trinitas. Allah Baik. yang satu itu adalah pribadi pertama dari Trinitas. Baik, yang saya tanya, Elohim jadi manusia enggak? Firman yang menjadi manusia. Baik, firman Elohim menjadi manusia, anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Elohim tidak pernah menjadi manusia. Sekarang saya tanya. Bapa tidak pernah menjadi manusia, oke. Baik, Bapak tidak pernah menjadi manusia. Bapak ini Tuhan bukan? Allah yang satu itu mempunyai firman. Firman itu Baik. ada intelijensia Allah yang dalam zat hakikatnya tidak terpisah dari Allah yang satu yang itu. saya tanya itu kan, Bapak ini Tuhan apa bukan? Allah. Bapak Tuhan. Firman yang jadi manusia, anaknya Bunda Maria ini Tuhan bukan? Firman Allah adalah satu zat hakikat dengan Allah. Berarti dia Iya. adalah Allah. Ini Firman adalah ya. Tuhan. Ini adalah Elohim. Yang ini juga Elohim, betul? Oke. Dalam zat hakikatnya ya. Iya. Elohim satu, Elohim dua. Sama-sama Nggak ada Elohim Elohim. 1, Elohim 2 ya. Nggak ada Elohim 1, Iya. Elohim 2 nggak ada. Bentar ya, saya ganti jaringan dulu. Firman yang menjadi manusia itu disebut apa, Bu? Ya, Maksudnya? kita clearkan ya. Kita clearkan Firman teman-teman. Bu yang Eka jadi manusia menjawab. disebut apa? Bentar dulu bang, gantian ya. Bu Eka menjawab, yang menjadi manusia di Yohanes 1 nomor 14 adalah firman-Nya Elohim. Elohim tidak pernah menjadi manusia. Ini Elohim. Bapak. Ya, firman yang jadi manusia juga Elohim. Pertanyaan saya Bu Eka, apakah ini Elohim? Ini Elohim. Dalam zat hakikatnya, firman itu adalah satu dengan Bapa. Ya, ini Anda Elohim nggak bisa bukan? potong-potong gitu, nggak bisa potong-potong gitu Anda. Kalau Anda bilang Firman pribadi, itu, kalau Anda firmannya bilang Elohim pribadi, baru sudah bisa menjadi manusia. dibedakan. Dengarkan dulu. Kata menjadi ini kan kita bisa paham bersama toh. Firman Elohim sudah menjadi manusia. Iya, Nih, ini betul. cuma contoh toh, firman Elohim jadi manusia, anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Terus Elohim tidak pernah menjadi manusia. Iya. Pertanyaannya, ini Elohim, apakah ini juga Elohim? Dalam zat hakikatnya, dengar saya ya. Dalam zat hakikatnya yang satu itu, firman itu adalah satu dengan Allah. Tapi Jadi bisa dibedakan menjadi dua pribadi. Karena Allah itu tidak sama kayak kita manusia-manusia ini. Dia mempunyai 3 realita konkret. Sebentar Bu Eka, yang dimana dikatakan di Bible firman itu adalah zatnya, nggak ada Bu. Hakikat zatnya firman itu apa? Di Firman Bible itu adalah nggak ada. Allah. Itu kan di situ Anda bisa ngetif. Makanya ketika Yohanes- dikatakan firman Yohanes adalah 1. Allah itu Yohanes 1 sampai ya, pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Paham maksudnya ini? Pada Anda paham mulanya, nggak maksudnya? pada mulanya ini adalah sebuah firman. Firman yang Nggak ada dikatakan di situ. sebuah. Tidak ada kata sebuah. Pada Penjelas- mulanya adalah dengarkan, firman. kalau mau paham dengar dulu. Ya. Pada mulanya di situ yang diterangkan adalah wujud firman. Ya. Pada mulanya ini adalah sebuah firman maksudnya. Pada mulanya itu apa artinya? Awal-awal. Di awalnya ini adalah firman. Awal-awal Firman. itu apa artinya awal-awal? Makanya kalau orang jelaskan didengarkan dulu. Ya saya tanya biar Anda ngerti. Ngapain ditanya kalau orang lagi Awal itu jelaskan? artinya pada mulanya itu apa Pada artinya? mulanya Coba. itu ketika permulaan, mula-mula. Apa artinya mula-mula itu? Makanya didengarkan. Kalau kamu mau paham dijelaskan dulu baru
Nanti ditanggapi belakangan. Biar kita sama pemikirannya, Ya, bis kita stuck orang di titik bicara yang sama. itu didengarkan, Pada bukan mulanya itu artinya apa? Coba Anda jelaskan dulu. ketika Coba orang saya minta bicara Anda jelaskan. nggak perlu dengarkan, harusnya. Bentar, biar Ketika firman bersama dengan Allah, dia baru bisa dikatakan adalah Allah. Itu kalau mau dipahami. Ketika dia sudah keluar dari Allah, dia bukan lagi Allah. Coba pahami tiga ini dulu. Jangan langsung lompat ke 14 di daging. Itu sudah wujud lain. Penjelasan awal itu adalah ketika dia bersama-sama dengan Allah, dia adalah Allah. Nggak sama lagi setelah di belakangnya. Baca berikutnya berurutan supaya paham. Karena ketika dia jadi terang, dia bukan wujud kan? Kalian bilang itu ciptaan. Ketika jadi langit dan bumi, kalian bilang itu ciptaan. Firman-firman juga. Pahami itu dulu. Jangan katakan itu wujud. Fisik zat nggak ada itu di Bible. Lanjut. Ya, saya izin Bang Bejo bentar ya, dikit lagi habis ini nggak apa-apa. Ini kan sudah jelas toh kata Bu Eka. Elohim tidak pernah jadi manusia. Yang jadi manusia, Yesus anaknya Bunda Maria ini adalah firmannya Elohim. Betul Bu Eka? Betul Bu Eka? Betulkah? Oi. Merajuk. Sekarang Kenzo aja, Kenzo. Halo Kenzo. Halo Pak Dewan. Pak Dewan. Siap. Saya tanya pada Baik. mulanya aja Anda nggak mau jawab. Udah Eka. Jangan takutlah sama saya. Sini saya jawab itu, si Eka kapan dijawab? Ya. Assalamualaikum, sini saya jawab. Turunin aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunin aja Eka. Pada mulanya artinya adalah dari permulaan. Itu ya namanya. Pada mulanya itu berarti dia yang mula-mula. Kira-kira itu jawabannya, Bu. Bahasa Indonesia loh. Ada lagi pertanyaan? Kok dikik? Enggak, bikin. Dia lanjut, dikik dia. Ngomong dia ngomong, nggak mau dengarkan. Lanjut Kenzo bentar ya. Kalau Kenzo ini kan jujur. Host besarin dong host, bentar host. Host, besarin bentar host. Ya, Kenzo. Ya. Siap. Ya. Apakah jawabanmu sama dengan si Eka? Firmannya yang jadi manusia? Iyalah. Elohim tak jadi manusia? Firmannya yang jadi manusia dan firman itu adalah Allah. Itu sudah final, Pak. Nggak bisa diotak-atik lagi untuk iman kami. Gitu loh. Elohimnya jadi manusia enggak? Firmannya tadi saya sudah bilang, kok Bang tanya ulang bolak-balik. Baik. Ini Elohim, ini firman yang jadi manusia, anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Di dalam iman Kristen saya tanya, Yesus ini Tuhan apa bukan? Tuhan. Elohim ini Tuhan apa bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Hah? Satu Tuhan. Satu Tuhan. Ya. Coba diulang. Elohim adalah Tuhan. Ya. Yesus anaknya Bunda Maria adalah Tuhan. Betul enggak? Iya. Betul. Ini Tuhan, ini juga Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Sudah Bang. Ada berapa Tuhan? Kedua loh. Begini loh. Tuhan berfirman dan firman itu adalah Allah. Dan firman yang hidup itu Yesus sendiri. Ya dia Tuhan. Kan sudah saya permudah toh. Ini Elohim. Ini cuma contoh. Ini Elohim tak pernah jadi manusia. Elohim ini adalah Tuhan.
firmannya Elohim ini menjadi manusia, anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Ya. Ini juga Tuhan. Elohim Ya. Tuhan, Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Jadi teman-teman, Coba ditanya dulu. satu ditambah Satu yang warna satu, apa? menurut Kenzo itu satu. Kan Satu yang warna begini, apa? sabar bang. Bang Kan Mukidi, tadi kan tanya dulu. abang Satu itu yang siapa ya? warna apa? Abang Mukidi ya. Abang Mukidi kan bilang menurut iman Kristen, menurut iman kami. Jadi yang saya sampaikan itu menurut iman saya, Loh, bukan iya, menurut. Ya kan begitu. Iya, menurut iman Kristen, Elohim Tuhan, Yesus juga Tuhan. Jadi Tuhan yang satu ditambah Tuhan yang satu, menurut iman Kristen ini satu, digabung Satu, seperti iya. ini. Nah, digabung. Itulah yang disebut Trinitas itu. Nah, betul. Jadi akal mengatakan ini dua, tapi iman mengatakan ini satu. Satu, Itu ya, iman. sepakat. Saya tak bisa Itu menurut akalnya memaksa Bang Mukidi. keimanan Kalau Pak akal saya, Kenzo ini akal saya nggak saya. bisa. Bang, Karena memang begini, menurut begini, Bang, akal maaf ya, ini Bang. adalah dua, tapi menurut menurut- iman ini adalah satu, seperti ini, satu. Enggak begitu konsepnya. Kalau Gimana menurut konsepnya? akal Bang Mukidi itu ada dua. Kalau menurut akal saya itu hanya satu gitu loh. Hah? Ini Ya. menurut akal si Kenzo katanya ini ada Ya, satu satu aja. katanya teman-teman. Ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Itu kan imanmu dan Ya, juga betul. akalmu toh, nggak apa-apa. Ya, Lanjut, nggak apa-apa, Bang santai Andi. aja. Disuruh lanjut emang nggak mesti ada yang mau bicara. Bang Juma ada tuh. Istirahat sholat Bang Juma ya. Oh, sholat. Jadi Bang Kenzo itulah imannya dia, jangan diganggu katanya gitu ya. Ya. Gitu ya. Iya, makanya Bang teman-teman Handi, mau sholat ya, jangan heran Bang Handi, semalam itu saya punya video, ada pernyataan dari Pendeta Jerry dan juga JT. Jadi Tritunggal itu seperti kembar siam, kembar tiga, kembar dempet katanya gitu. Ya, jadi Pak Kenzo, menurut Anda firman dan yang berfirman itu sama ya, Bang ya? Sama lah. Oke, baik. Menurut saya. Iya, menurut Anda. Ya. Terus firman dan berfirman sama. Ya. Kemudian setelah firman ini menjadi manusia, gitu ya. Berarti manusia ini sudah termasuk firman atau yang berfirman? Firman dan yang berfirman. Ya, aja. Oke. Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Ingat ya, yang berfirman ini apakah dia stay di surga atau ikut dalam diri manusia yang disebut firman tadi? Kalau pertanyaan itu saya nggak bisa jawab karena saya nggak pernah nyampe ke surga. Kalau abang bisa jawab, mungkin abang pernah ke surga. Oke, atau saya permudah. Setelah yang berfirman atau firman ini menjadi manusia, apakah masih ada yang berfirman? Gimana? Setelah Bapak atau Tuhan menjadi manusia, saya persingkat saja ya, betul ya, Tuhan menjadi manusia ya. Oke, apakah masih ada Tuhan setelah dia menjadi manusia? Maksudnya gimana? Yang menjadi manusia siapa sih, Tuhan atau firman? Tuhan. Tuhan. Setelah Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Ya dia itu sendiri. Dengerin dulu baik-baik lo. Tuhan begini loh. Ruangnya begini. Tuhan itu berada di ruang manapun karena dia berkuasa. Iya. Makanya pemahaman kita itu coba berusaha mindset kita tuh berpikir pada posisi Tuhan, bukan posisi manusia. Beda loh. Kalau posisi manusia ya wajar kita menilai itu tidak apa namanya? Tidak masuk akal dan segala macam. Karena memang akal kita nggak nyampe gitu loh. Waalaikumsalam. Cuman pertanyaan sederhana kok. Setelah Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan?
A masih ada, B tidak ada lagi. Kan tadi saya sudah bilang, Bang. Apa? Tuhan itu bukan manusia loh. Tuhan itu punya kuasa, punya segalanya. Jadi dia bisa berada di ruang manapun. Saya nggak nanya itu loh. Enggak. Justru yang saya jawab pertanyaan Anda. Nggak nanya itu loh. Sederhana loh. Justru yang saya jawab pertanyaan Anda. Sederhana loh. Tuhan menjadi manusia. Oke? Ya. Nah, kalau Tuhan sudah menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Oh, itu pertanyaan salah. Makanya saya menjelaskan supaya pertanyaan Kok Bapak pertanyaan benar. salah? Ya, Saya bertanya benar. berdasarkan argumentasi Anda loh. Begini loh, dengar dulu. Saya bilang Gimana? tadi, saya mau menjelaskan bahwa Tuhan itu punya kuasa. Tuhan itu berada dalam ruang manapun. Atau di setel sekali lagi sahabat Bardi yang saya, Tuhan atau Tuhan menjadi manusia. Makanya dengerin. apa yang ini apa dengan Tuhan itu nggak bisa akal Gini, kita nggak gini. nyampe gitu loh. Tuhan menjadi manusia. Oke. Itu iman Anda toh? Ya. Oke. Di dalam diri manusia ini apakah ada Tuhan? Ya, di diri Yesus itu sendiri. Ada Tuhan. Ya, di diri Yesus sendiri. Kan Yesus Tuhan. Iya, berarti Tuhan masuk ke dalam diri manusia. Kan Yesus itu adalah Tuhan. Iman kami ya. Kalau begitu Tuhan turun ke bumi menjadi manusia. Betul? Iya kan? Kok jadi susah banget sih bahasa Indonesianya, bro? Agak mudah loh ini. Tinggal kejujuran aja, biar saya nggak diputar-putar. Pak, apa yang mau dijujurkan kalau itu benar? Gitu loh. Iya, artinya begini, ya. Pak pahami dulu, makanya makanya tadi saya bilang pertanyaan Anda itu sedikit keliru. Kan gini. Karena konsep pertanyaan itu sesuai dengan kemampuan otak Anda. Ini kita bicara Tuhan loh. Tuhan itu bisa menjelma menjadi apapun. Tuhan itu mampu berada di ruang manapun. Ya. Tuhan itu loh. Tanpa batas waktu. Waktunya ya gitu loh. Oke, gini aja deh, persingkat. Waktu Yesus di bumi, dia Tuhan atau dia manusia? Tuhan. Tuhan. Ya. Oke. Waktu Tuhan ada di bumi, di surga masih ada Tuhan. Gimana? Waktu Tuhan ada di bumi, apakah di surga masih ada Tuhan? Sekarang kamu ngerti nggak yang saya bicarakan tadi? Cuma nanya biasa kok disuruh ngerti. Enggak. Kamu pahami dulu yang saya sampaikan tadi. Baru pertanyaan kamu masuk. Kalau enggak masuk gitu. Nah dia. Bertanya kok salah ya? Bang. Slow aja. Ini loh bro, saya ulang ya Kenzo ya bro ya. Santai ya. Tuhan itu ada di bumi, namanya Yesus, betul? Ya. Oke. Tuhan itu cuma satu ya? Ya. Oke. Nah, waktu Tuhan ada di bumi, berarti tidak ada lagi Tuhan di luar bumi, betul? Gimana? Waktu Tuhan ada di bumi, berarti di surga nggak ada Tuhan, betul? Tuhan itu, dengar, dalam detik yang sama dia bisa berada dimanapun. Dia bisa menjadi beberapa sosok. Kan Tuhan punya kuasa. Gitu loh. Itu yang makanya saya bilang, abang harus pahami dulu konteksnya. Ini Tuhan yang kita bicarakan, ini Tuhan loh, bukan manusia, bukan sosoknya Kenzo, bukan sosoknya siapapun. Oke. Tuhan itu punya kuasa gitu loh. Baik, dipermudah lagi. Apanyakah yang Tuhan dalam diri Yesus? Kenapa? Apanyakah yang Tuhan dalam diri Yesus? Apakah yang Tuhan dalam diri Yesus? Iya. Kalau pemahaman Anda Tuhan itu siapa? Apa? Lo kok nanya balik? Kan Yesus itu Tuhan, Ya, bro. saya tanya sehingga saya jelaskan Anda bisa paham gitu loh. Kalau gitu Anda aja. Kalau Tuhan begitu itu Anda aja apa? yang bertanya, saya yang jawab. Saya begini loh. Iya, Karena begini, gimana? nanti kan saya sampaikan apa yang dinubuat Yesus, apa yang kuasa Yesus yang dibuat. Itu Saya kan nggak berbicara, saya belum berbicara Anda bilang kuasa semua loh. Nabi bisa. Kan begitu. Diulang ya, diulang nih. Apanyakah yang Tuhan dalam diri Yesus? Sudah. Ya. Nah, sekarang saya tanya, menurut pemahaman Anda Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah yang disembah. Oh, yang disembah doang.
Ya, pencipta alam semesta. Terus apa lagi? Maha kuasa. Terus? Maha melihat. Ya. Maha mengetahui. Ya. Tidak terbatas ruang dan waktu. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, mantap. Pertanyaan, apakah Yesus memenuhi kriteria yang saya maksud tadi? A, memenuhi, B, tidak. Allah. Nah, kemana lagi kan? Gue jawab, gue balikin, lu nggak puyeng lu. Allah. Allah lagi. Sampaikan Kata, tadi. ini Gitu. ngomongin Yesus lu. Iyalah, yang kami Fokuskan dulu Yesus itu di bumi. Ini kita ngomong Yesus di bumi nih. Oke? Buang dulu pikiranmu di luar bumi gitu loh. Nah, sekarang apakah Yesus yang kau tuhankan itu memenuhi kriteria sebagai berikut? Tidak terbatas ruang dan waktu, maha besar, maha kuasa, maha melihat, maha mengetahui. Apakah Yesus memenuhi kriteria itu? A, memenuhi, B, tidak. Memenuhi. Yakin? Yakin, sangat Oke, yakin. Bukan baik. yakin, sangat yakin, Bang. Baik. Selama Yesus hidup, udah. Selama Yesus hidup di dunia ini, gitu ya. Apakah dia maha besar? A, maha besar. B, tidak. Baik, yakin ya? Yakin. Apa yang dimaksud dengan maha besar? Gimana? Apa yang dimaksud maha besar? Maha besar itu kan dia besar dari segala-galanya. Oke. Kalau begitu berapa ukuran sepatunya Yesus? Gimana? Berapa ukuran sepatunya? Maha besar nggak? Bang Andi, zaman itu belum ada sepatu, Bang Andi. Bajunya aja. Pertanyaannya bagus. Gimana? Ulang. Bajunya aja. Lo bajunya aja. Ukuran bajunya berapa? XL, XS gitu? Berapa ukuran bajunya Yesus ya? Gitu ya? Ya kan maha besar, seperti raksasa gitu. Begini loh, dengar ya. Ya. Yang kami imani bukan soal ukuran baju, karena itu nggak penting. Beda lah, ya. Yang kami imani soal kuasa Yesus, apa yang dibuat Yesus, Oke, apa yang kuasa aja difirmankan udah. Yesus, apa yang diajarkan Yesus. Baik. Bukan soal ukuran baju, ukuran celana. Oke. Itu ngapain difirmankan? Oke, Itu kan firman namanya. udah di skip pertanyaan maha besarnya. Maha kuasanya ya. Apa yang dikuasai Yesus waktu Yesus masih bayi? Yesus bisa berkata-kata di hadapan Imam Agung di umur berapa tahun tuh? Lupa saya. Saya tanya waktu umur 1 bulan. Ya. Apa yang dia kuasai? Maha kuasa loh itu bayi itu. Sabar Bang, saya minum air. Minum air dulu, jangan dimuntahin. Kalah, santai aja lah. Mantai haus. Bawa enjoy aja. Iya, bawa haus happy. saya. Bawa happy, nggak usah ini. Nggak Iya, usah kita nyantai kok. Yesus maha kuasa di bumi. Ya, terus. Apa yang dikuasai Yesus waktu umur sebulan lah? Oh, kan umur sebulan Yesus belum mau menunjukkan mujizat. Oh, belum berkuasa dia. Bukan belum berkuasa. Beda belum berkuasa sama belum mau ingin menunjukkan bahwa dia berkuasa. Beda lah. Ya kan? Oke. Oh, berarti Beda dia merahasiakan ke ibunya. Beda kan? Tidak, Dia saya sampaikan ke Anda dulu. Anda Iya, pahami iya. dulu. Iya, iya. Antara berkuasa dan belum mau menunjukkan kuasanya beda nggak? Iya, beda bang. Ya itu. Ya, oke. Jadi menurut Anda sebenarnya bayi ini maha kuasa. Maha kuasa. Ya, cuman dia tidak mau memperlihatkan kemahakuasaannya. Ya, sepakat. Ya, sehingga dia butuh bantuan orang tua. Kalau dia misalnya lagi pipis, lagi habis basah pantatnya, ya harus dibantu. Karena sebenarnya dia bisa, cuman dia nggak mau gitu dia. Gimana? Sebenarnya dia bisa ke kamar mandi sendiri, dia bisa mandi Bisa sendiri. lah. Punya kuasa. Cuman dia ngambek kayaknya nih, daripada gua nggak ada kerjaan orang tua gua kan gitu ya. Ya mending gue jadi manja-manja aja gitu ya. Betul? Intinya Tuhan Yesus punya kuasa gitu lah. Iya, tapi dia nggak mau berkuasa waktu bayi. Bukan nggak mau berkuasa. Bang ini nggak paham loh. Ya buktinya kalau ke kamar mandi digendong sama ibunya belum bisa jalan sendiri. Begini loh. Nah, gimana? Abang harus pahami dulu. Kenapa Tuhan mau menjelma menjadi manusia terus punya misi.
pastinya punya misi gitu loh. Tidak serta, ya kan? Punya misi. Kenapa Tuhan mau menjadi manusia? Pasti punya misi. Tujuannya apa gitu? Iya, kita ini kan kembali ke satu-satu kita bahas Maha Kuasa. Tidak, misalnya begini, ketika dia mau menjadi manusia, tidak mungkin dia langsung menunjukkan kekuasaannya, karena ketika itu ini manusia tahu, orang akan begitu. Ya, kalau gitu gini aja deh. Terakhir nih, biar teman tunjukkan kemahakuasaan Yesus waktu dia hidup di dunia ini deh. Silakan. Saya permudah loh. Apa yang dikuasai Yesus waktu Yesus hidup di dunia ini? Yesus membangkitkan orang mati. Apalagi Yesus berbicara dalam beberapa bahasa di umur sekian. Kan? Kemudian Yesus bangkit dari kematian. Oke, cuman itu. Yesus naik ke langit. Oke. Nah, banyak mujizat-mujizat. Ya cukup. Waktu Yesus hidup di dunia ini, siapa yang berkuasa di negaranya Yesus? Gimana? Waktu Yesus hidup di dunia ini, siapakah yang berkuasa di negaranya Yesus? Herodes atau siapa lah namanya? Pemerintahan, berkuasa secara pemerintahan loh, beda ya. Berarti Yesus dikuasai dong oleh orang lain. Pak pahami dulu gini loh. Gimana sih katanya berkuasa? Pak dengar dulu. Iya. Lanjut Bang Ardian, saya nggak bisa ini. Tadi kan saya bilang, berkuasa dalam birokrasi atau apa dulu? Berkuasa dalam keluarga, kepala keluarga, kan begitu. Berkuasa dalam sebuah perusahaan ya direktur, kan begitu. Beda. Ruangnya mana dulu? Saya ulang ya bro ya, kan Yesus Maha Kuasa nih. Pahami dulu. Bro, dengerin dulu, kan Yesus Maha Kuasa, betul? Ya. Oke. Ini di bumi loh ya. Ya. Nah, pertanyaan sederhana kok. Waktu Yesus ada di muka bumi, siapakah yang berkuasa di negaranya Yesus? A. Yesus, B. Tentara Romawi. Di negaranya Yesus, ya kan? Ini konteksnya negara ya. Ya. Negara ya, siapa itu di sana itu? Tentara Romawi, apa Yesus? Berkuasa dalam tatanan pemerintahan. Ya segala hal. Oh gak bisa kayak gitu, beda. Lu orang katanya Maha Kuasa gimana sih? Gitu. Oke, ya saya persempit. Waktu Yesus ditangkap, siapakah yang berkuasa? Waktu itu yang menyidangkan Pilatus. Diulang ya, waktu Yesus ditangkap, siapakah yang berkuasa? A. Yesus, B. yang menangkap. Maksudnya? Kan Yesus ditangkap tuh, mau disalib. Ya. Diolo-olo, diludahin gitu ya. Nah, waktu Yesus ditangkap, siapakah yang berkuasa? A. yang menangkap, B. yang ditangkap. Yesus. Lo kok yang ditangkap yang berkuasa gimana sih Bang Ardian? Tadi saya dulu gantian. Saya mau meluruskan otakmu. Ya, Kenzo. Tuhan itu, dengar dulu, Tuhan itu Ya udah silakan. Maha Kuasa. Ya, Maha Kuasa. Maha Kuasa, dia punya Maha Kuasa. Ya. Tetapi beda pemahaman Maha Kuasa dengan mau menunjukkan bahwa dia punya kuasa gitu loh. Kalau dia tidak mau tunjukkan punya kuasa, gimana mau bilang kan begitu. Maka saya bilang konsep berpikir kita nggak nyampe deh kalau Iya. Oke, aku melanjutkan narasi Bang Handi ya. Intinya masih di tahapan Tuhan Maha Kuasa ya. Apakah Tuhan yang Maha Kuasa itu pernah dipindah tempatkan oleh makhluk yang tidak Maha Kuasa? Pernah nggak? Maksudnya gimana? Dengarkan pertanyaan saya. Apakah Tuhan yang Maha Kuasa itu pernah dipindah tempatkan oleh makhluk yang tidak Maha Kuasa? Pernah atau tidak? Gimana? Allahu Akbar. Saya masih lihat orang kasih abang itu loh. Udah nggak usah lihat itu. Pertanyaan saya. Nah, abang dapat duit banyak tuh. Iya, saya lihat orang kasih banyak tuh, saya kaget tuh.
pertanyaan saya, dengerin. Pertanyaan saya, apakah Tuhan yang Maha Kuasa itu pernah dipindah tempatkan oleh yang bukan Tuhan dan yang tidak Maha Kuasa? Pernah nggak? Kalau saya sempat baca, kayaknya pernah iblis ke apa itu? Nah, berarti Tuhan yang Maha Kuasa pernah dikuasai oleh makhluk yang tidak Maha Kuasa, betul? Bukan pernah dikuasai, tapi pernah dicoba. Loh, berhasil nggak Beda, ya? iblis membawa? Dengerin, pada saat percobaan, dengerin dulu. Pada saat percobaan itu di padang gurun itu, iblis berhasil nggak memindah tempatkan Tuhan yang Maha Kuasa? Berhasil nggak? Dia berhasil memindah tempatkan, tetapi dia tidak. Dengar dulu. Sudah Dengar dulu. cukup. Makanya abang Cukup coba dulu. dengar itu secara utuh loh kalimatnya. Iya, saya Kalau tahu. kalimatnya satu dua Saya kata, tahu. Pak tidak memahami gitu loh. Saya tahu, intinya ya kesimpulannya saya tahu itu kan dicobai iblis, saya tahu. Tetapi kesimpulannya yang saya ingin katakan di sini, kesimpulannya adalah Tuhan yang Maha Kuasa pernah dipindah tempatkan oleh makhluk yang tidak Maha Kuasa. Dipindah tempatkan itu ada di ayat Matius 4, ya kan? Matius 4. Kalau nggak salah ayatnya yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Di ayat 5-nya berbunyi, kemudian iblis membawanya ke kota suci. Jadi pertama di kota suci, ya iblis membawa ke kota suci. Di ayat ke-5, di ayat ke-8-nya iblis membawa ke gunung yang sangat tinggi. Pertanyaan saya, itu berpindah tempat nggak? Berpindah lah. Berpindah. Berarti kesimpulannya iblis berhasil memindah tempatkan Tuhan yang notabene katanya Maha Kuasa ini, betul? Bukan notabene katanya, katamu. Kalau kami ya dia berkuasa gitu loh. Loh lah ya, berarti iblis Katanya ini kata siapa? ya iblis ini kan makhluk, betul? Ya. Nah, makhluk ini, iblis ini kan nggak Maha Kuasa, betul? Ya. Nah, iblis yang tidak Maha Kuasa berhasil memindahkan Tuhan yang Maha Kuasa, betul? Betul. Nah, mantap. Berarti lebih berkuasa yang mana? Iblis atau Yesus? Yesus lah. Ya. Begini loh. Begini loh. Dengar dulu. Lu ketawa semua penonton di bawah itu. Ya. Enggak masalah ketawanya. Kan begini. Bang, abang jangan memalukan partai abang. Bang, jangan memalukan partai abang gitu loh. Oh, biasa abang ini aja lah. Pengerti. Soal diskusi kan memalukan. Bentar, Kenzo, bentar. Kenzo, bentar. Bang Ardi. Iya. Bang Ardi. Iya, Bang Mukidi. Iya, kalau Bang Ardi nggak sanggup, nggak kuat, lambaikan tangan ke kamera ya. Tunggu ya, aku lanjut dulu ya bentar ya, Bang Mukidi ya. Tapi jadi asik Bang Ardi, salam kenal ya. Ya, salam kenal. Bang Ya, Bang Kenzo. Siap. Gurunda kalau udah masuk Gurunda kasih tanda-tanda ya Gurunda ya. Oke, Bang Kenzo. Iblis ini kan tidak Maha Kuasa, betul? Ya. Iblis ini kan makhluk. Kita pelan-pelan aja. Iblis ini kan makhluk, betul? Nah, Yesus kan Maha Kuasa, betul? Ya. Yesus kan Tuhan, betul? Betul. Berarti yang tidak Maha Kuasa ini atau iblis yang tidak Maha Kuasa ini berhasil memindah tempatkan atau berhasil mengatur tempatnya Tuhan yang tidak Maha Kuasa. Berhasil mengatur tempatnya Tuhan yang Maha Kuasa. Mencoba bahasa pendeknya daripada bahasa panjangnya gitu loh. Mencoba Yesus. Ya, tapi kan berhasil memindahkan. Dipindah nggak tempatnya itu? Dari kota suci di ayat ke-5 dipindah ke mana itu? Ke atas gunung. Berhasil nggak iblis memindah? Iya. Berhasil dipindah nggak? Berhasil, iya. Nah, berhasil. Berarti iblis yang tidak Maha Kuasa ini berhasil memindah tempatkan Tuhan yang Maha Kuasa, betul? Betul? Berhasil memindah tempat ya? Iya, memindah tempat. Saya tanyakan hanya memindah tempat, betul? Berhasil memindah tempat.
Nah, berhasil memindah tempat, betul nggak? Ya, ya, ya. Berhasil. Jadi dikuasai nggak tempat itu? Nggak dikuasai. Loh. Hanya berhasil memindah tempat aja. Loh lah iya, berhasil memindah tempat kan. Jadi kehendak apakah kehendak iblis adalah kehendak Yesus? Gimana? Apakah kehendak iblis adalah kehendak Yesus? Maksudnya? Kehendak Saya iblis, tanya, kehendak Yesus. saya tanya lagi. Apakah kehendak iblis adalah kehendak Yesus? Kehendak iblis adalah Kehendak Yesus? enggak lah. Oh enggak, baik. Pada saat Yesus dipindah tempatkan itu, apakah Yesus mau dipindah oleh iblis? Iblis kan mau memindah Yesus. Nah, itu kan kehendaknya iblis, betul? Ya, kehendaknya iblis ya. Nah, apakah kehendak Yesus ini menyetujui kehendak iblis? Yesus biarkan aja. Loh lah iya, berarti kan menyetujui kehendak iblis kan? Karena Yesus mau menunjukkan kepada manusia. Loh lah iya, kesimpulannya kehendak Yesus sama dengan kehendak iblis kan gitu? Enggak sama, Bang. Loh. Sama dengan kehendak iblis gimana? Lah buktinya Yesus terpindah nggak? Berpindah tetapi Nah, berpindah. Ini loh. Kenapa Yesus dengerin Bang, dengerin. Kenapa Yesus berpindah? Kenapa Yesus berpindah? Karena iblis menghendaki kan gitu. Ya. Nah, berarti sesuai dengan kehendak iblis kan? Gimana? Cantik, Bang, artinya. Kenapa iblis dengerin ya. Kenapa Yesus berhasil berpindah tempat? Apakah karena Tuhan menghendaki atau karena iblis menghendaki? Yang pertama, saya ingin jelaskan ya. Jangan kemana-mana. Pertanyaan saya, Enggak lah, ketika soal itu aja, Yesus soal itu berhasil dipindah tempatkan oleh iblis, apakah itu karena Tuhan menghendaki atau iblis menghendaki? Yang pertama, Yesus mau menunjukkan kepada muridnya dan Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Justru nggak tanya itu saya jelaskan. Iya, saya nggak tanya itu. Bisa tahu. Saya nggak tanya itu. Kenapa mau menjelaskan yang itu? Karena saya nggak tanya gitu loh. Anda cukup menjawab sesuatu yang saya tanya. Contoh, apakah Anda sudah mandi? Apakah coba Bang Gensu, coba jawab pertanyaan saya. Apakah Bang Gensu sudah mandi? Kalau begini loh, kalau itu jawab dulu. Apakah sudah mandi baru pulang mancing? Ya. Penanyanya itu yang Bang nggak Gensu, tahu privasi orang. Bang Gensu, apakah Masa Bang saya Gensu, perlu apakah jawab Bang kalau Gensu, oke. saya ada tidur, Apakah saya Bang Gensu ngapain sudah makan? dijelaskan? Udah saya ganti. Isinya apa, kan begitu? Apakah Bang Gensu sudah makan? Saya mau udah makan apa belum, nggak perlu saya Aduh, gitu loh. ini orang. Beda lah. Ya udah, sekarang saya tanya, apakah Bang Gensu sudah bernapas hari ini? Oh, kalau abang sudah bernapas, saya juga sudah. Nah, bernapas. Kenapa kok Bang Gensu harus menjawab kenapa sudah bernapas? Padahal kan yang saya tanya itu kan yang sudah bernapas. Harusnya Bang Gensu menjawabnya gini, oh saya baru pulang mancing. Harusnya gitu dong. Maksudnya? Nah kan? Artinya secara psikologis manusia itu harusnya menjawab sesuatu yang dipertanyakan, bukan menjawab sesuatu yang nggak dipertanyakan. Contoh, kalau saya tanya, Bang Gensu udah makan belum? Kemudian Bang Gensu jawab gini, oh saya baru pulang mancing. Nyambung nggak Bang Gensu? Justru begini, kenapa nyambung nggak? Jawab dulu, nyambung nggak? Dengar dulu. Jawab dulu, nyambung nggak? Iya, nyambung nggak? saya kan jawab. Nyambung nggak? Tinggal jawab nyambung atau enggak loh? Begini loh, nyambung nggak? Abang kan meminta saya menjawab. Susah Ketika kali. saya menjawab, dengar dulu. Enggak, nyambung nggak? Kalau saya tanya ke Bang Gensu udah makan belum? Terus Bang Gensu jawab gini, oh saya baru pulang mancing nih Bang Ardi. Nyambung nggak? Abang ini saya heran ya, begini loh. Saya mau menjawab, bertanya, saya menjawab. Mak, kenapa sih yang Saya ada yang kayak gini ini Bang Andi? Justru pertanyaan Anda itu yang keliru, makanya saya perjelaskan sehingga pertanyaan Anda itu harus benar gitu loh.
Udah Paham nggak nggak? usah kemana-mana. Ada kembali ke topik. Apakah berpindahnya Yesus dari satu tempat ke tempat yang lain? Apakah ini kehendak iblis atau kehendak Tuhan? Kehendak iblis. Berarti kehendak Saya iblis. coba tadi redaksinya, redaksi kalimat. Aduh. Berarti kehendak iblis ya, bukan kehendak Tuhan ya. Kalimat saya tadi baru koma loh, belum titik loh. Belum titik loh. Kalimat saya tadi masih koma loh, belum titik. Iya, masih koma. Oke, intinya kehendak iblis kan? Enggak, aduh, Loh. makanya pahami sebuah kalimat itu harus cari. Abang barusan Jangan bilang kehendak setengah-setengah iblis. gitu loh. Makanya saya lihat teman-teman yang sering bahas Iya, soal Bang karena Kenzo. bacanya sepotong-potong. Barusan Bang Kenzo kan bilang kehendak iblis gitu kan? Diakui nggak? Masih koma. Iya, masih koma ini apakah ingin menggugurkan dengerin, masih koma ini apakah Bang Kenzo ingin menggugurkan kalimat pertama Anda yang menjelaskan bahasanya? Enggak digugurkan. Menjelaskan. Menjelaskan. Beda, kan? Menggugurkan Oke. dengan menjelaskan beda kan? Oke. Tapi kesimpulannya kehendak iblis ya? Masih koma, belum. Iya, ada masih koma. kesimpulan, Iya, bro. tapi Redaksi kesimpulannya kalimatnya nggak itu. akan merubah perkataan pertama yang bilang kehendak iblis kan? Nggak akan berubah itu kan? Nah, satu atau dua kata dalam sebuah kalimat tidak bisa menyimpulkan. Loh lah iya, gini loh. Pahami, Nanti gitu. setelah abang jelaskan, nggak akan menggugurkan kalimat pertama yang abang bilang kehendak iblis kan? Nggak akan digugurkan kan itu? Nah itu makanya saya bilang. Loh, digugurkan Pahami nggak? dulu bahwa itu masih koma saya bilang. Iya, digugurkan nggak? Saya tanya, digugurkan nggak? Dalam sebuah kalimat. Ketika Saya ada satu tanya, kata, saya ada tanya, tanda koma, belum saya selesai tanya, kalimat. saya iya. Belum bisa menyimpulkan kalimat. Lah iya, dari kan kalimat abang kan itu. mau menjelaskan, setelah ini betul? Nah, penjelasan abang yang setelah ini, apakah abang akan menggugurkan kalimat pertama abang? A, menggugurkan, B, tidak menggugurkan. Tidak menggugurkan. Ah, berarti tetap kan? Gak begini loh. Saya tahu Bang Handi, dia bilang koma ini ingin menggugurkan kalimat pertama. Saya paham itu. Coba kita dengar. Gak menggugurkan. Oh ya, ya udah. Oke, nggak menggugurkan. Kita kunci teman-teman. Dia nggak akan menggugurkan kalimat pertama yaitu. Dia baru koma, makanya saya Ya, bilang. oke. Intinya nggak menggugurkan ya, nggak menggugurkan ya. menggugurkan. Oke, lanjut silakan Bang Itu. Nah, kalimatnya, dengar baik-baik. Ya, ya. kalimatnya. Lanjut komanya apa komanya? Tadi bilang apa tadi? Koma. Apa saya? Loh, Enggak, di depannya. kehendak iblis, kehendak iblis. Kehendak iblis, koma. Heeh. Karena Yesus ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia lebih berkuasa dari iblis. Paham? Kesimpulannya, kehendak siapa? Dengar nggak kalimat saya? Iya, saya dengar. Kesimpulannya kehendak siapa? Koma. Koma. Karena Yesus mau menunjukkan kepada para muridnya bahwa dia lebih berkuasa dari iblis. Iya, oke. Kesimpulannya kehendak siapa? Yesus Kehendak dicoba siapa? oleh iblis. Ya, kesimpulannya kehendak siapa? Kehendak ini apa namanya? Kesimpulannya Yesus dicoba oleh iblis. Iya, saya tahu itu. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, Yesus berhasil dipindah tempatkan oleh iblis itu, apakah A, kehendak iblis, B, kehendak Yesus? Tadi saya sudah ngomong ulang-ulang nih, saya malas bang. Iya. Berarti kehendak iblis ya? Saya sudah sampai. Ya, berarti kehendak iblis kan? Selanjutnya sampai titik. Iya. Abang Iya, berarti masih kan? tanya. Iya, berarti kehendak iblis kan? Kesimpulan saya bilang. Kesimpulannya Yesus dicoba oleh iblis. Yesus Selesai, berhasil saudara. Yesus Sekarang berhasil ganti di topiknya Yesus apa lagi? berhasil Begitu. Yesus berhasil Masa di itu diulang balik, diulang balik terus. dengerin. Yesus berhasil dicobai iblis ini atas kehendak A iblis, B kehendak Yesus. Yang mana? Enggak kan saya enggak bingung, Pak. Ya udah Hanya jawab. Justru abang yang bingung. Iya. Saya Ya sudah, sampai- sekarang jawab. Tadi bang paham nggak kalimat itu? Ya sudah, sekarang jawab pertanyaan saya. Enggak, Yesus berhasil Bang, dipindah paham nggak tempatkan. kalimat itu? Dengerin Dengar Bang. loh. Bang. Bang paham nggak kalimat itu tadi Bang yang Kinzu dengerin. yang sampai koma itu? Yesus berhasil dicobai iblis ini. Yesus berhasil dipindah tempatkan oleh iblis ini berkat kehendak siapa? A, kehendak iblis,
B. Kehendak Yesus. Saya malas mau jawab itu. Tadi saya sudah sampaikan itu satu kalimat. Abang belum jawab. Oh iya, oke. Berarti abang tadi bilang kehendak iblis ya, betul? Kan tadi saya sudah bilang komanya terus ini. Lah lagi, iya. kata-katanya, Kan Anda bilang, terus kan Anda titiknya, tadi terus- bilang. Sabar, dengar bang. Ya kehendak iblis. Dengerin. Kata-katanya, Abang terus tadi bilang. titiknya, terus kesimpulannya saya sudah sampaikan semua. Tapi abang tanya terus. Katanya. Abang tadi bilang, koma tersebut, penjelasan koma itu tidak akan menggugurkan kalimat pertama, betul? Abang tadi kan bilang gitu, betul? Nah, berarti sebelum koma tadi abang bilang kehendak iblis. Oke, kita sepakat ya. Berarti Yesus berhasil dipindah tempatkan ini atas kehendak iblis, bukan kehendak Yesus. Sepakat? Kok tadi saya sudah bilang, kok tanya lagi. Loh lah ya, berarti sepakat kan kehendak iblis kan, betul? Tadi saya sudah jelaskan satu kalimat masih. Lah iya, kehendak iblis kan? Kita diskusinya nggak bagus ini. Loh, gimana sih abang ini? Bang Hadi mau masuk, Bang Hadi, silakan Bang Hadi. Oke, di gini dulu Bang Bang Genjo. Ardian, salam. Bang Genjo, tadi kan topiknya kan tentang siapakah Yesus itu tadi kan. Mengenai Sebentar Bang Bejo, jangan dibelokkan. Jangan dibelokin Bukan, Pak Bejo. Jangan dibelokin dulu Bang Bejo. Aduh, sabar dulu, kenapa? Saya belum siap ngomong, maksud saya kan Anda nggak tahu juga ya. Sepertinya seru sama saya, lanjut. Bang. Ya jangan dibelokkan dulu. Ini masih berbicara soal kehendak, itu loh. Bang Ardian, Apakah Belum berhasil? selesai masanya. Apakah? Ya, oke. Apakah keberhasilan pemindahan tempat Yesus ini berkat kehendak iblis atau berkat kehendak Yesus gitu loh? Silakan Bang Genzo. Ini dua ada item nih, pemindahan tempat dan pencobaan. Itu atas kehendak siapa itu loh? Iya. Nah, Iya itu. toh. Kalau ini jelas pertanyaan ini, Bang Andi Celebes. Ya Bang Andi udah. Celebes ya tadi. Ya udah oke. Jadi kehendak siapa? Kalau dan pencobaan, nah itu kehendak dua-duanya. Iya berarti kehendak iblis adalah kehendak Yesus kan gitu. Enggak, tadi loh. Lah iya kehendak dua-duanya ini iblis dan Yesus kan? Enggak. Yang Mas Handi tadi bilang apa? Pencobaan, ya kan? Loh lah iya pencobaan Kalau ini. pencobaan itu yang menjadi kehendak Yesus. Loh lah Pencobaan. Soal tadi pencobaan. katanya dua-duanya. Iya kan, soal pencobaan itu yang kehendak Yesus. Loh, Karena dia Anda mau tadi bilang menunjukkan kehendak kepada dua-duanya para muridnya. gimana? Anda tadi bilang kehendak dua-duanya. Karena tadi Bang bilang pindah tempat. Ya. Loh enggak. Setelah Bang Hadi ngomong barusan, Anda bilang oh itu kehendak dua-duanya gitu. Karena Yesus ingin menunjukkan kepada para muridnya dan para pengikutnya waktu itu. Loh lah iya. Bang, abang barusan bilang kehendak dua-duanya loh. Iya itu yang tadi itu toh. Kan saya bilang kalau Iya, pencobaan, berarti kan kehendak dua-duanya kan kehendak. Berarti kehendak iblis dengan kehendak Yesus kan gitu. Iblis berkehendak untuk mencoba Yesus. Nah, terus Yesus? Nah, Yesus menunjukkan kepada iblis bahwa dia punya kuasa gitu loh. Ya, berarti kehendak iblis dan kehendak Yesus sama kan? Bukan sama. Loh, beda. Gimana sih? Aduh, abang ini. Loh, pertanyaan saya simpel loh. Percobaan di konsepnya. Jadi gini Bang Ardian, jadi ini kalau kehendak dua-duanya gini kesimpulannya. Kehendak Yesus ingin dicobai, kehendak iblis mau mencobai. Itu baru kehendak dua-duanya, betul? Gitu. Ya, jadi saling berkehendak gitu loh. Beda, misinya beda, konsepnya itu Bang beda. Ardian, saling berkehendak katanya, udah. Karena saling berkehendak. Dalam hal ini Yesus berkehendak apa, iblis berkehendak apa? Kan gitu pertanyaan selanjutnya. Silakan. Betul ya Bang Ardian saya? Lanjut Bang Handi, anakku nangis ya. Lanjut dulu. Jadi Yesus Pak Genso. Dulu, Bang. Awas anaknya nanti. Bang Genso. Ya. Yesus itu berkehendak apa? Iblis berkehendak apa? Silakan.
Sekarang begini Bang, Yesus itu kan segala sesuatu yang dia buat, termasuk apapun yang terjadi pada dirinya selama di muka bumi ini, itu karena ingin menunjukkan kuasanya kepada manusia, ingin berfirman kepada manusia apa yang perlu diperbuat, apa yang perlu diikuti dengan beliau, kan begitu. Itu yang ingin dibuat Yesus. Makanya Yesus ingin apa? tidak serta-merta setiap kejadian apapun beliau menunjukkan kekuasaannya, gitu loh. Karena ada misi yang tersirat di situ dari apa yang Bang Juma, udah kembali Bang Juma? Bang Juma udah balik belum? Maksud Pak Kenjo mau menyatakan Yesus itu adalah Tuhan gitu, dia mau menyatakan gitu. Ya, Langsung gitu, terus terang Bang. aja, tegas-tegas aja, kenapa? Kenapa enggak? Kenapa harus pakai cara-cara gitu kalau gitu? Kak, kan begini, kalau langsung menunjukkan seperti itu, manusia tidak akan berubah, misalnya tidak akan menunjukkan sifat aslinya seperti apa. Karena manusia ini kan ketika dia tahu bahwa itu Tuhan, dia pasti tunduk semuanya. Tapi setelah Tuhan nggak ada, dia akan kembali lagi ke sifat aslinya, gitu loh. Tujuannya Tuhan itu datang ke bumi untuk apa sebenarnya berarti? Menyelamatkan. Buat manusia. Ya. Bukankah itu buat memperingatkan manusia? Apakah efektif kalau dia tidak mengatakan kalau dia Tuhan? Kan lebih gampang kalau dia bilang aku Tuhan, ikut aja aku. Jangan bantah aku gitu. Ini yang Justru itu terjadi, yang keliru. pengajaran yang ada pada nabi-nabi sebelumnya kan. Menyatakan dirinya adalah Tuhan yang wajib disembah sama Israel. Tuhan hanya satu. Kenapa harus tampil Yesus? Kan nggak perlu jadinya cara-cara itu. Kenapa nggak tegas saja kalau begitu? Kenapa begini, Bang, pada begini, masa Bang. nabi-nabi Kalau soal- sebelumnya kalau- Tuhan itu berkata tegas dia adalah Tuhan? Kalau soal pernyataan Bang Bejo tadi, apa namanya, otak kita nggak mampu untuk sampai ke situ, karena itu Tuhan itu misinya, kuasanya segala macam kita nggak nyampe, gitu loh. Yang nyuruh Anda berpikir tentang dia siapa gitu? Karena itu semua sudah ada di dalam pengajaran para nabi sebelumnya. Torah sudah menegaskan dengan secara tertulis hukum. Dan tidak ada menyatakan bahwasan Tuhan bisa menjadi manusia, bahkan membantah Tuhan bisa menjadi manusia. Kenapa di dalam pengajaran Yesus harus menjadi manusia di Kristenan? Itu kan ada kemampuan diterima oleh pengajaran oleh umat para nabi sebelumnya. Apa kamu merasa bahwasannya Tuhan itu tidak mampu untuk membuat manusia itu mengerti? Suara Bang Bejo mendem kecil. Oke. Suaranya nggak jelas nih. Jadi menurut kamu Tuhan tidak mampu menjelaskan kepada manusia, padahal dia sudah memberikan para nabi untuk menjelaskan tentang siapakah Sang Maha Pencipta, siapakah dia. Di Torah tertulis tentang YHWH, menciptakan segala sesuatu, Tuhannya para nabi. Ya, di Torah jelas menyatakan bahwasannya dirinya Tuhan, satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Bagi Bani Israel terutama. Kenapa harus dilakukan Yesus tidak menyatakan dirinya, membuat andaian-andaian seperti yang Anda katakan tadi? Waduh, habis kepental. Kenapa tidak tegas? Mohon maaf ya, habis kepental, mohon maaf. Gimana Genzo tadi? Jadi kesimpulannya kehendak siapa tadi? Bang, itu sudah lewat. Tadi jam sekian itu topiknya. Ini sudah beda, Bang. Loh enggak, tadi belum selesai. Kehendak siapa tadi? Manusia Oh, ini kita sudah bahas tempat lain, Abang masih ke situ aja. Kehendak manusia. Jadi itu. Karena pada nabi sebelumnya kan kehendak Tuhan jelas tegas. Ini kan pernyataan kehendak manusia. Pengertian. Mantap, Bang. Sukses ya. Lanjut ke ini nih. Lanjut ke salib. Orang Yesus sudah lewat, Bang Ardian Yesus ulang itu lagi. lanjut ke salib Bang Ardiansa. Yesus itu disalib kehendak siapa? Kehendak Yesus atau kehendak penyalib? Lanjut. Iya, udah. Kehendak siapa? Yesus disalib itu kehendak iblis. Bang Ardian suka yang berkehendak siapa. Itu bagus. Bang Saya- Ardian masuk cepat itu, Bang. Gini Bang Genzo, berhubung kami ini umat Islam sayang ya dengan kami ini sayang loh dengan Bang Genzo, Bang. Jadi iya sayang dengan Bang Genzo gitu loh, karena sayang sekali sampai-sampai
kita sangat perhatian Saya kepada Bang juga sayang Kenzo. Bang Ardian. Biar Ya makanya akalnya masuk. dijalankan. Langsung Iya. aja kita ya, langsung aja. Yuk. Pada saat Yesus disalib itu kehendak siapa? Apakah kehendak Yesus atau kehendak iblis? Maksudnya gimana? Pada saat Yesus disalibkan itu, apakah kehendak Yesus atau kehendak iblis? Apakah kehendak Yesus atau kehendak iblis? Kehendak iblis untuk apa? Loh, ya saya tanya. Saya tanya kok, malah balik tanya. Kalau orang tanya itu dijawab, bukan balik tanya. Suruh dia milih Bang Ardiansa. Waktu Iya, Yesus iya. disalib, kehendak siapakah Yesus disalib? Ya, Lu pilih gitu jawaban aja. sendiri deh. Ya, silakan. Kehendak siapa? Kehendak siapa deh, gitu aja. Gitu Bang, santai. Yang pertama. Iya, ketawa dia kan nggak bisa jawab. Enggak, bukan nggak bisa jawab, sih seru sih. Iya, seru. Yang pertama. Yang pertama, orang-orang yang mau menyalibkan Yesus itu mereka memiliki kehendak untuk, ya kan? Bingung dia. Enggak bingung. Bingung dia makan dia. Mereka ingin menyalibkan Yesus karena mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, gitu loh. Ya. Karena Yesus mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Nah, makanya mereka punya kemauan untuk menyalibkan Yesus. Oke, berarti penyalipan Yesus ini berdasarkan kehendak. Berarti penyalipan Yesus ini berdasarkan kehendak satu. Itu satu. Dengar. Tadi saya ngomong belum habis, Bang. Oh, belum habis, lanjut. Terus yang kedua, Yesus mau menggenapi firman-Nya yang mengatakan bahwa orang nggak ditanya tujuannya manusia kok. akan bangkit di Iya. hari ketiga. Saya nggak tanya itu, Bang. Iya, saya nggak tanya itu. tapi saya sampaikan Iya, supaya- jangan disampaikan kalau saya nggak tanya. Kan saya nggak butuh. Iya kan tadi kalimatnya tadi itu belum selesai gitu. Iya, tapi saya nggak tanya itu. Kalau belum selesai, itu tetap fokus pada pertanyaan saya. Jangan sesuatu yang nggak saya tanya, Anda ikut ngomong. Nggak usah. Ini yang saya jawab pertanyaan Abang. Oh, itu bukan menjawab. Kan saya nggak tanya. Kan tadi saya bilang kalau kehendaknya tentara Romawi itu, ya kan? Mereka mau menyalib Yesus karena Yesus mengaku sebagai Tuhan. Berarti kehendak Romawi kan? Betul? Satu. Dengerin dulu. Pada saat Yesus akan disalib itu, sebelum sampai ke tentara Romawi, itu ada Yudas nggak di situ? Jawaban masih muter-muter melulu. Ya, ada Yudas nggak di situ, Bang? Ada. Yudas dibisikin siapa? Tentara Romawi lah. Loh, Yudas dibisikin iblis. Gimana sih? Romawi juga iblis tentaranya itu loh. Loh iya, tapi awal mula iblis membisikkan kepada Yudas. Masa nggak baca sih, Abang? Masa Bible sendiri nggak baca sih? Begini Bang, kalau kami ya, kan? Bingung sendiri. Bukan bingung Bang. Apa? Sama Pusing. kan. Kalau abang ini, saya ngomong belum habis, Bang. Abang sudah ambil kesimpulan gimana sih? Iya. Silakan. Kalau saya ini kan Katolik. Kalau di kita itu saya padahal nggak tanya apakah Anda Katolik atau Kristen lo ya. Saya nggak tanya itu lo ya. Enggak ya saya sampaikan aja. Ya nggak usah kan, saya nggak tanya. Oh begitu. Iya, kalau saya nggak tanya itu nggak usah ke situ. Pertanyaan saya pada saat dengerin, pada saat Yudas mau menyerahkan Yesus itu, Yudas itu dapat bisikan dari siapa? Tentara Romawi. Allahu Akbar. Nggak pernah baca Bible Bapak ini. Dapat bisikan dari iblis, Pak. Ya Allah. Mereka iblis juga itu, Bang. Oh, berarti iblisnya kelihatan. Iya, iblis yang kelihatan. Ya udah, jadi iblis yang membunuh Yesus, udah. Oh, berarti iblis ya? Iyalah. Berarti gini, Yesus disalib. Yesus disalib. Sebentar, Bang. Orang-orang jahat itu kan Sebentar. Yesus disalib ini berarti berdasarkan kehendak iblis, betul? Saya tadi kan belum habis. Iya, Abang potong tadi. Benar, serius. Kan tadi saya baru bilang, tentara Romawi itu
mau menyalibkan Yesus karena Yesus mengaku sebagai Tuhan. Ya, terus lanjut. Terus Yesus Muter-muter. bersedia disalibkan, ya kan? Bersedia ya? Bersedia ya? Dengar dulu. Saya garis bawahi dulu. Yesus bersedia disalibkan. Saya garis bawahi. Bersedia ya? Abang, ini kita ngomong belum habis juga. Kenapa Nah, kalau setiap gini loh. kali perkataan dia saya garis bawahi nggak mau ya Bang Andi? Garis bawah ya aja, nggak masalah lah. Iya, saya garis bawahi. Berarti Simpel aja. bersedia. Dengar. Yesus bersedia disalib, betul? Karena mau menunjukkan sesuai dengan apa yang dia firmankan bahwa di hari ketiga anak manusia akan bangkit. Ya, oke. Dan Berarti akan bersedia. naik ke surga gitu. Berarti bersedia. Kita sepakat dulu. Yesus Gitu. bersedia disalib. Sepakat? Sepakat? Betul nggak? Sepakat nggak? Nah, ada yang bilang ini di bawah ini, biarkan Keso ngomong, jangan dipotong-potong. Bang Ardian potong terus ini. Bang. Udah, langsung aja. Masalahnya Sepakat dulu. itu loh. Sepakat aja dulu. Keso ngomong belum habis, Bang Ardian potong melulu. Ya udah sepakat aja. Yuk sepakat kita. Berarti Yesus disalib ini bersedia disalib, betul? Betul nggak? Ya. Ya, bersedia. Berarti kehendak Yesus bersedia disalib, betul? Muter terjaya sudah berlama-lama sembah aku adalah Tuhan. Aduh, abang nih malah baca postingan di bawah ini. Belum baca, gimana saya jawab betul atau salah? Oh, berarti abang belum baca Bible. Bukan belum baca Bible, belum Loh, baca. tadi barusan di bilang bagian belum itu. baca kok. Abang ini. Wah, gimana ini? Tadi abang bilang belum baca. Sekarang saya bilang, oh berarti belum baca. Oh, bukan belum baca. Gimana sih ini diskusinya? Enggak, belum baca di bagian itu yang sesuai yang pertanyaan abang gitu. Loh lah, iya berarti kan belum baca. Paham enggak? Kesimpulannya Kalau belum baca kan? baca Bible, secara keseluruhan saya belum baca. Ya, berarti Kalau belum di baca. bagian itu sesuai dengan pertanyaan abang, berarti hanya bagian itu aja gitu. Ya kan memang Paham yang nggak? saya bahas bagian itu. Gimana sih? Makanya tadi saya bilang, saya belum baca di bagian itu gitu loh. Oke, saya kasih tahu, Itu benar. Aduh, lah ini. Benar, Lanjut lah sudah Bang Andi. salah benar. Udah, nggak nyambung Bang Andi, lanjut. Jadi